Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Sampurasun. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Francisca Nini Mahardika dengan NIM 2301054. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai gravitasi. Gaya gravitasi adalah interaksi terlemah di antara empat interaksi dasar yang terjadi antara partikel-partikel elementer. Gravitasi tetap sangat penting bila kita memperhatikan interaksi yang melibatkan benda-benda yang sangat besar seperti planet, bulan, dan bintang-bintang. Gravitasilah yang mengikatkan kita ke bumi dan mempertahankan bumi dan planet-planet lain di dalam tata surya. Gaya gravitasi memegang peranan yang penting dalam evolusi bintang-bintang dan dalam perilaku galaksi-galaksi. Pada kali ini kita akan membahas 6 subbab materi. Yang pertama, hukum-hukum Kepler, yang kedua, hukum gravitasi Newton, yang ketiga, pengukuran konstanta gravitasi universal, yang keempat, massa gravitasi dan massa inersial, yang kelima, lepas dari bumi, dan yang terakhir, energi potensial, energi total, dan orbit. Kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu hukum-hukum Kepler. Sebuah model alam semesta dikenalkan oleh Ptolemeus sekitar 140 Masehi, menyatakan bahwa bumi berada di pusat alam semesta dengan matahari dan bintang-bintang bergerak mengelilingi bumi dalam lintasan yang lebih rumit, yang terdiri dari lingkaran-lingkaran kecil dinamakan epicycle yang menumpangi lingkaran-lingkaran yang lebih besar. Menjelang akhir abad ke-16, ahli astronomi Tycho Brahe mempelajari gerakan planet dan membuat pengamatan yang dianggap lebih tepat dibandingkan model-model yang telah ada terlebih dahulu. Dengan menggunakan data dari Brahe, Johannes Kepler setelah banyak mencoba dan salah menemukan bahwa lintasan planet mengelilingi matahari sebenarnya adalah elips. Kepler mengembangkan hubungan matematika yang tepat antara periode planet dan jarak rata-ratanya dari matahari. Kepler menyatakan hasilnya dalam 3 hukum empiris tentang gerakan planet. Pada akhirnya, hukum-hukum ini merupakan dasar bagi penemuan Newton tentang hukum gravitasi. Hukum Kepler 2 itu berbunyi, garis yang menghubungkan tiap planet ke matahari menyapu luasan yang sama dalam waktu yang sama. Maksudnya, itu setiap planet bergerak sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah garis lurus khayal yang ditarik dari matahari ke salah satu planet yang akan menyisir atau menyapu luas bidang juring yang sama dalam jangka waktu yang sama. Nah, di gambar itu ada A1 dan A2. A1 ini berperan atau A1 itu adalah luas bidang juringnya. Sedangkan yang A2 itu merupakan garis lurus khayalnya. Hukum Kepler 3. Rasio nilai kuadrat periode T dari sembarang dua planet yang mengelilingi matahari adalah sama dengan rasio nilai pangkat 3 jarak rata-rata kedua planet itu dari matahari. Hukum ketiga Kepler menghubungkan periode tiap planet dengan jarak rata-ratanya ke matahari yang sama dengan sumbu semi mayor lintasan elipsnya. Dalam bentuk aljabar, jika R adalah jarak rata-rata antara planet dan matahari dan T adalah periode revolusi planet, maka hukum ketiga Kepler menyatakan bahwa T pangkat 2 sama dengan CR pangkat 3, dengan konstanta C bernilai sama untuk semua planet. Hukum ini adalah akibat sederhana dari kenyataan bahwa gaya yang diberikan oleh matahari pada planet berubah secara terbalik dengan kuadrat jarak dari matahari ke planet itu. Sekarang kita akan menunjukkan bahwa hukum gravitasi Newton menunjuk hukum ketiga Kepler untuk kasus khusus orbit lingkaran. Kita perhatikan sebuah planet yang bergerak mengelilingi matahari dengan kelajuan v dalam orbit lingkaran berjari-jari R. Karena planet bergerak dalam sebuah lingkaran, kita tahu planet itu mempunyai percepatan sentripetal yaitu v pangkat 2 per R. Percepatan ini disediakan oleh gaya tarik antara matahari dan planet yang diberikan oleh hukum gravitasi Newton. Dari hukum kedua Newton tentang gerakan, kita dapatkan F sama dengan mp kali A, yang dimana F adalah gms dikali mp per R pangkat 2 sama dengan mp v pangkat 2 per R. Nah, dengan ms adalah massa matahari dan mp adalah massa planet.
Pemecahan untuk V pangkat 2 menghasilkan V kuadrat sama dengan GMS per R. Sekarang kita dapat menghubungkan kelajuan planet V dengan periodenya T. Karena planet menempuh jarak 2πr dalam waktu T, kelajuannya adalah V sama dengan 2πr per T. Substitusikan V dari persamaan di atas ke dalam persamaan yang V kuadrat sama dengan GMS per R yang menghasilkan V pangkat 2 sama dengan 4π kuadrat R pangkat 2 per T pangkat 2 sama dengan GMS per R. Atau bisa juga T pangkat 2 sama dengan 4R pangkat 2 per GMS dikali R pangkat 3. Kita masuk ke subbab yang kedua, yaitu hukum gravitasi Newton. Hukum gravitasi Newton itu menyatakan bahwa tiap benda mengadakan gaya tarik pada setiap benda lain yang sebanding dengan massa kedua benda itu dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara mereka. Hukum gravitasi Newton dapat ditulis sebagai persamaan vektor sederhana. Ambillah M1 dan M2 sebagai dua massa titik yang dipisahkan oleh jarak R12, yaitu magnitudo vektor R12 yang mengarah dari M1 ke M2. Gaya F12 yang diberikan oleh massa M1 pada M2 adalah F12 sama dengan minus GM1 M2 per R12 pangkat 2 dikali R12, dengan R12 sama dengan R12 per R12 adalah vektor satuan yang mengarah dari M1 ke M2, dan G adalah konstanta gravitasi universal yang nilainya G sama dengan 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Dari hukum ketiga Newton, gaya F21 yang dikerjakan oleh M2 pada M1 adalah negatif dari F12. Artinya F21 adalah sama besarnya dengan F12, tetapi arahnya berlawanan. Besarnya gaya gravitasi yang dikerjakan oleh sebuah partikel bermassa M1 pada partikel lain bermassa M2 yang jauhnya R diberikan oleh F sama dengan G M1 M2 per R pangkat 2. Newton menerbitkan teori gravitasi. Pada gambar yang A, sebuah partikel bermassa M1 di posisi R1 dan partikel kedua bermassa M2 pada R2. Vektor 12 mengarah dari M1 ke M2. Sedangkan gambar yang B itu gaya F12 yang diberikan oleh M1 pada M2 adalah ke M1 dan berubah secara terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua partikel itu. Setelah berupaya keras, Newton berhasil membuktikan bahwa gaya yang dikerjakan oleh sembarang benda yang bersifat bola pada sebuah benda titik baik pada maupun di luar permukaan sama saja dengan apabila massa benda tersebut terkonsentrasi di pusatnya. Pembuktiannya melibatkan kalkulus integral yang dikembangkan oleh Newton untuk memecahkan persoalan ini. Gaya yang dikerjakan oleh bumi pada sembarang massa M yang berada pada jarak R dari pusat bumi berarah menuju bumi dan besarnya diberikan dengan M1 sama dengan massa bumi ME dan M2 diganti dengan M, yaitu persamaannya F sama dengan GME dikali M per R pangkat 2. Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, gaya gravitasi pada sebuah massa dibagi dengan massa disebut sebagai medan gravitasi. Medan gravitasi bumi pada suatu jarak R dengan R lebih besar daripada jari-jari bumi menuju ke bumi dan mempunyai magnitudo atau G dalam kurung R yang diberikan oleh persamaan GR sama dengan F per M sama dengan GME per R pangkat 2. Gaya yang dikerjakan oleh bumi pada sebuah benda yang berada pada ketinggian H di atas permukaan bumi diberikan oleh persamaan yang F sama dengan GME dikali M per R pangkat 2 dengan R sama dengan RE ditambah H. Gaya yang dikerjakan oleh bumi pada sebuah benda bermassa M di dekat permukaan bumi juga diberikan oleh persamaan F sama dengan GME dikali M sama dengan R pangkat 2, namun dengan R sama dengan RE, yaitu F sama dengan GME dikali M per RE pangkat 2.
Apabila ini merupakan satu-satunya gaya yang bekerja pada benda, benda tersebut akan jatuh bebas dan memiliki percepatan A sama dengan F per M sama dengan GME per RE pangkat 2 sama dengan G itu adalah 9,81 meter per second kuadrat. Oke, kita masuk ke subbab yang ketiga, yaitu pengukuran konstanta gravitasi universal. Pengetahuan tentang konstanta gravitasi universal G bukan hanya sesuatu yang menarik secara intrinsik, tetapi juga mempunyai terapan praktis dalam menentukan distribusi kerapatan interior bumi, bulan, planet-planet lain, dan bintang-bintang yang jatuh. Pengukuran G yang pertama telah dibuat oleh Henry Cavendish pada tahun 1798. Pada gambar di atas itu merupakan sketsa dari peralatan Cavendish yang digunakan untuk mengukur gaya gravitasi antara dua benda yang kecil. Dua bola kecil masing-masing dengan massa M2 ada di ujung batang yang ringan yang digantungkan pada tali yang halus. Sebuah torsi diperlukan untuk memutar kedua bola lewat sudut theta dari posisi kesetimbangan mereka karena tali itu harus dipuntir. Pengukuran yang hati-hati menunjukkan bahwa torsi yang dibutuhkan untuk memutar tali melewati sudut tertentu sebanding dengan sudut tersebut. Konstanta kesebandingan dinamakan konstanta torsi yang dapat ditentukan serta massa-massa yang digantungkan dapat digunakan untuk mengukur torsi yang sangat kecil. Susunan ini dinamakan timbangan torsi. Ditemukan pada abad ke-18 oleh John Michael Charles Augustin de Coulomb menggunakan peralatan yang serupa pada tahun 1785 untuk menentukan gaya listrik antara partikel-partikel bermuatan yang sekarang dinyatakan sebagai hukum Coulomb. Cavendish menggunakan timbangan torsi yang diperhalus dan luar biasa peka dalam menentukan G. Pada gambar yang ada di gambar A dan B, itu gambar A menunjukkan bahwa gambar skematik peralatan Cavendish untuk mengukur G karena gaya tarik gravitasi bola-bola besar bermassa M1 terhadap bola-bola kecil bermassa M2. Itu tali torsinya berputar lewat sudut theta yang sangat kecil dan posisi kesetimbangannya. Sedangkan gambar yang B itu peralatan dilihat dari atas. Bola-bola yang besar ditukar tempatnya agar mereka ada pada jarak yang sama dari posisi kesetimbangan timbangan, tetapi pada sisi yang lain. Dengan demikian, tali berputar lewat sudut 2 theta. Bila konstanta torsi tali telah ditentukan, maka pengukuran sudut ini memungkinkan untuk menetapkan gaya yang dikerjakan oleh M1 dan M2 yang selanjutnya memungkinkan G ditentukan. Oke, kita masuk ke subbab yang keempat, yaitu massa gravitasi dan massa inersial. Sifat benda yang bertanggung jawab terhadap gaya gravitasi yang dikerjakan pada benda lain dinamakan massa gravitasinya. Sebaliknya, sifat benda yang merupakan ukuran resistansinya terhadap percepatan dinamakan massa inersial benda. Sifat unik gaya gravitasi di antara semua gaya-gaya yang kita ketahui dan merupakan persoalan yang sangat menarik. Salah satu akibatnya adalah bahwa semua benda di dekat permukaan bumi jatuh dengan percepatan sama jika resistansi udara diabaikan. Dengan mudah dapat kita bayangkan bahwa massa gravitasi dan massa inersia sebuah benda tidaklah sama. Misalkan dituliskan mg untuk massa gravitasi dan m untuk massa inersial. Maka gaya yang dikerjakan oleh bumi pada benda di dekat permukaannya adalah F sama dengan GME dikali mg per RE pangkat 2. Dengan ME adalah massa gravitasi bumi, jadi percepatan jatuh bebas benda-benda di dekat permukaan bumi adalah A sama dengan F per M sama dengan buka kurung GME per RE pangkat 2 tutup kurung dikali MG per M. Kita masuk ke subbab yang kelima, yaitu lepas dari bumi. Dalam 3 abad terakhir ini, gagasan lepas dari medan gravitasi bumi telah berubah dari suatu lamunan menjadi kenyataan. Satelit angkasa telah dikirim keluar ke daerah yang jauh dari tata surya. Beberapa satelit ini diharapkan mengelilingi matahari, sedangkan yang lainnya akan meninggalkan tata surya dan melayang di angkasa luar. Dalam subbab ini, kita akan melihat persoalan lepas dari medan gravitasi bumi atau matahari
yang kita akan melihat bahwa ada suatu kelajuan awal minimum yang dinamakan kelajuan lepas yang dibutuhkan sebuah benda untuk bumi. Pada gambar, jika sebuah partikel bergerak dari titik P1 ke titik P2, maka kerja yang dilakukan padanya oleh gaya sentral F yang hanya tergantung pada R sama sepanjang lintasan radial 1 seperti halnya sepanjang lintasan 2 yang dibentuk dari segmen radial dan segmen busur. Kerja yang dilakukan sepanjang segmen busur adalah 0 karena F tegak lurus ds. Dengan F adalah gaya yang diberikan oleh bumi pada partikel dan ds adalah perpindahan umum partikel tersebut. Perubahan pada energi potensial sistem benda bumi untuk perpindahan ds adalah du sama dengan min F dikali ds, ya, sama dengan min Fr dr sama dengan minus dalam kurung min GME dikali M per R pangkat 2 dr, itu sama dengan plus GME M per R pangkat 2 dr. Bila partikel itu dipindahkan dari suatu posisi awal R1 ke suatu posisi akhir R2, maka perubahan energi potensialnya adalah U R2 dikurang U R1 sama dengan integral R1 sampai R2 du. Kita masukkan du-nya itu tadi plus GME dikali M per R pangkat 2 dr. Nah, jadi kita masukkan ke dalam rumusnya yaitu integral R1 sampai R2 GME dikali M per R pangkat 2 dr. Nah, kita hitung itu sama dengan min GME M per R itu batasnya dari R1 sampai R2. Dan kita menemukan sama dengan GME M per R1 min GME M R2. Bila kita pilih energi potensial adalah 0 ketika partikel di permukaan bumi yaitu R1 sama dengan RE, maka bisa kita dapatkan U R2 itu dikurang 0 sama dengan GME M per RE min GME dikali M per R2. Nah, pada posisi ini R itu lebih besar daripada RE. Itu fungsi energi potensial UR adalah UR sama dengan GME dikali M per RE min GME dikali M per R, yaitu U-nya itu sama dengan 0 di R yang sama dengan RE. Nah, jika kita tulis fungsi energi potensial ini dalam komponen jarak di atas permukaan bumi Y sama dengan R min RE, maka kita dapat membandingkan fungsi ini dengan MGY yang telah kita peroleh sebelumnya untuk benda di dekat permukaan bumi pada ketinggian Y di atas permukaan. Dengan membuat kedua suku pada persamaan UR sama dengan GME kali M per RE min GME M per R. Nah, itu berpenyebut sama RER. Kita dapatkan UR sama dengan
GME dikali M per RE sama dengan GME M per R sama dengan GME M per RE pangkat R itu dalam buka kurung R min RE. Dengan menggunakan Y sama dengan R min RE dan menulis GME sama dengan GRE pangkat 2 dari persamaan di atas, maka kita dapatkan UR sama dengan GME dikali M per RE R Y sama dengan M buka kurung GME per RE pangkat 2 Y RE per R sama dengan MGY RE per R. Jadi energi potensial adalah MGY kali besaran RE per R di dekat permukaan bumi. R dan RE hampir sama dan energi potensial hampir sama dengan MGY, seperti yang diperoleh dengan mengasumsikan gaya gravitasi konstan. Pada gambar selanjutnya itu menunjukkan bahwa energi potensial ini sebagai fungsi R garis tebal adalah fungsi energi potensial MGY yang pada gambar grafik tersebut menunjukkan energi potensial ini sebagai fungsi R. Garis tebal adalah fungsi energi potensial MGY sama dengan MG buka kurung R min RE untuk gaya gravitasi konstan. Kita lihat bahwa fungsi energi potensial yang sesungguhnya untuk gaya gravitasi yang berubah tidak menjadi tak berhingga sebesarnya ketika R bertambah. Alih-alih ketika R menjadi semakin besar, suku kedua itu menjadi semakin kecil dan energi potensial mendekati nilai maksimum U maksimal yang diberikan oleh U maksimal sama dengan GME dikali M per RE sama dengan MG RE, di mana kita sekali lagi menggunakan GME itu sama dengan GRE pangkat 2. Ingat bahwa hasil ini juga dapat diperoleh dari persamaan di sebelumnya dengan menggunakan Y sama dengan R untuk R yang sangat besar. Kita masuk ke subbab yang terakhir, yaitu energi potensial, energi total, dan orbit. Karena hanya perubahan energi potensial yang penting, maka kita dapat memilih energi potensial sama dengan 0 di tiap posisi sembarang. Walaupun tampak wajar untuk memilih energi potensial 0 di permukaan bumi bila kita membuat soal yang menyangkut benda-benda dekat permukaan bumi. Namun, ada banyak situasi di mana hal ini bukan pilihan yang paling tepat. Sebagai contoh, bila kita memperhatikan energi potensial yang dikaitkan dengan planet dan matahari, maka tidak ada alasan untuk menginginkan energi potensial 0 di permukaan matahari. Sebenarnya, hampir selalu lebih tepat untuk memilih energi potensial gravitasi sistem dan dua benda adalah 0 bila jarak pisah dua benda itu tak berhingga. Untuk sistem, dua benda pada umumnya yang terdiri dari satu benda bermassa M kecil dan benda lain bermassa M besar. Perubahan energi potensial bila sistem bergerak dari jarak pisah R1 ke jarak pisah R2 diberikan oleh persamaan U R2 min U R1 sama dengan G M besar dikali M kecil per R1 min G M besar dikali M kecil per R2. Dengan mengatur R2 sama dengan suatu jarak pisah umum R dan R1 sama dengan tak berhingga, maka kita dapatkan UR min U tak berhingga sama dengan G M besar dikali M kecil per R. Jadi dengan memilih U sama dengan 0 pada R yang sama dengan tak berhingga, kita dapatkan UR sama dengan min G M besar dikali M kecil per R, ya dengan U sama dengan 0 di R yang tak berhingga. Pada gambar grafik adalah gambar UR versus R untuk pilihan U sama dengan 0 di R sama dengan tak berhingga untuk benda bermassa M dan bumi bermassa ME. Fungsi ini mulai dinilai negatif U sama dengan min GME M per RE sama dengan min MG RE di permukaan bumi dan bertambah dengan bertambahnya R mendekati 0 di R tak berhingga. Pertambahan maksimum pada energi potensial adalah tetap
mgRe, seperti halnya ketika U dipilih 0 di permukaan bumi. Kriteria untuk sebuah benda agar lepas adalah juga sama. Energi kinetik di permukaan bumi harus lebih besar daripada atau sama dengan mgRe. Karena energi potensial di permukaan bumi min mgRe itu, maka energi totalnya E sama dengan K plus U harus lebih besar daripada atau sama dengan 0 untuk benda agar lepas. Pada gambar grafik itu juga, dua nilai yang memungkinkan untuk energi total E ditunjukkan di grafik yang E1 yang negatif dan E2 yang positif. Energi total negatif hanya berarti bahwa energi kinetik di permukaan bumi lebih kecil daripada mgRe. Dari gambar, kita dapat melihat bahwa jika energi total negatif, maka garis energi total memotong kurva energi potensial di suatu jarak pisah maksimum R maksimum dan sistem terikat. Sebaliknya, bila energi total positif, maka tidak ada titik potong dan sistem tak terikat. Kriteria untuk sistem terikat dan terikat dengan mudah dapat kita nyatakan dalam jika E kurang dari 0 itu sistem terikat. Tapi jika E lebih besar dari 0, maka itu sistem tak terikat. Kita masuk ke contoh soal Tipler 10-9. Sebuah satelit bermasa 450 kg mengelilingi bumi dalam lintasan lingkaran pada jarak 6,83 mm di atas permukaan bumi. Carilah yang A energi potensial, yang B energi kinetik, dan yang C energi total satelitnya. Kita kerjakan yang A dulu. Jarak antara satelit dan pusat bumi itu adalah R sama dengan RE plus H, di mana RE itu adalah 6,37 mm dan H-nya itu 6,83 mm. Itu ditambahkan yaitu sama dengan 13,2 mm. Nah, di situ rumus energi potensial satelit itu adalah U sama dengan min GME dikali M per R, yang dimana itu tinggal kita masukin angka-angkanya dan menghasilkan sama dengan minus 13,6 GJ. Nah, untuk yang B itu dalam contoh terdahulu kita bisa dapat bahwa dalam orbit lingkaran energi kinetik adalah separuhnya energi potensial. Karena itu energi kinetik satelitnya itu adalah K sama dengan setengah GME M per R, yang dimana sama dengan min 1/2 U sama dengan 1/2 dikali minus 13,6 GJ sama dengan 6,80 GJ. Yang terakhir, energi total itu adalah jumlah energi potensial ditambah energi kinetik. Jadi E sama dengan K ditambah U, dimana tadi K-nya itu 6,80 dan U-nya itu minus 13,6. Dijumlah mendapatkan hasil sama dengan minus 6,80 GJ. Jadi energi total sama dengan negatif energi kinetik. Sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Terima kasih.